Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bertemu lagi di Mutiara Investment Club. Dan kali ini saya ingin sedikit sharing mengenai sebuah saham dan saya berikan judul setelah Baker kemana arah IMCS gitu ya. Banyak pertanyaan yang masuk ke saya tentang kemana arahnya IMCS. Barangkali ini adalah bisa dijadikan referensi hasil analisa saya tentang IMCS. Nah, sebelum video ini saya lanjutkan, saya ingin sampaikan dulu disclaimer bahwa ini adalah hanyalah berbagi analisa pribadi, jadi bukan ajakan jual ataupun beli. Semua resiko investasi maupun trading menjadi tanggung jawab masing-masing teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Nah, saya lanjutkan. Mengapa saya bilang setelah Baker gitu ya? Mengapa saya bilang setelah Baker IMCS mau kemana? Karena sedikit bocoran. Jadi teman-teman di Mutiara Investment Club itu pernah beli dan gaya tradingnya waktu itu mode tradingnya adalah swing trading. Jadi pernah beli di candle ini 4 Agustus di harga 290 dan sampai terakhir puncaknya kan 630, artinya sudah Baker bagi Mutiara Investment Club ya, bagi teman-teman yang ikut beli bersama saya di Mutiara Investment Club. Jadi ketika harga di sini saya bilang setelah tinggi saya bilang jangan ada pembelian lagi di IMCS sampai IMCS kemudian mencapai klimaksnya dan turun kembali di area konsolidasi, nanti kita analisa kembali. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan analisa yang saya janjikan itu. Nah, teman-teman kalau melihat seperti ini, waduh saya belum join MIC, jadi saya nggak tahu, bahkan saya belinya di pucuk gitu ya. Jadi ketika saya larang teman-teman beli di atas, saya sudah bilang bahwa nanti akan ada berita tentang penjualan mobil yang bagus, kondisi pandemi yang menurun, terus kemudian biasanya akan muncul para influencer untuk ngajak beli IMCS. Saya bilang jangan beli karena kita sudah punya harga di bawah di 290. Nah, barangkali teman-teman sudah taking profit dan beberapa yang baru join terus kemudian malah jadi sangkut di saham ini, lalu kemudian bertanya pada saya bagaimana IMCS. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan analisa-analisa saham, terus kemudian sering ada Zoom gitu ya, biasanya kami itu walaupun nggak pasti, tapi biasanya 1 minggu minimal 1 kali, bahkan 2 kali, kalau lagi longgar bener biasanya 3 kali gitu ya. Silahkan nanti teman-teman join di grup Mutiara Investment Club melalui link yang saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan klik dan join di sana. Feel free ya, free gitu. Dan itu informasinya mengapa saya bilang setelah Baker mau kemana gitu. Saya akan menggunakan data yang ini. Jadi ada penjualan Nissan yang membaik di pandemi. Lalu kemudian pertanyaannya, apa hubungannya berita ini? Jadi kenapa MIC waktu itu selain menghitung average bandar, menghitung melihat bahwa itu di area 290 adalah area konsolidasi lama dan sudah diakumulasi lama, bahkan sebenarnya ada volume yang cukup spike walaupun harga nggak kemana-mana. Salah satu alasannya adalah ini sebenarnya. Salah satu alasannya adalah data penjualan Nissan naik 63%. Apa hubungannya? Nah, kita lihat. Jadi kalau kita lihat bahwa IMCS, IMCS itu sekarang adalah merupakan pemegang saham pengendali dari jadi di sini ya di keterbukaan informasi publik itu disampaikan bahwa ada proses pengalihan hak atas saham PT Nissan Financial Services ya, jadi PT Saham Nissan Financial Services Indonesia atau NFSI yang dimiliki oleh Nissan Motor gitu ya. Nah, ini ada transaksi, jadi
EMJ sekarang sederhananya EMCS itu sekarang memegang 90% atau 675.000 lembar saham dari NFSI gitu ya. Itu kenapa kemudian berita yang tadi saya tampilkan itu relevan. Nah, tapi kan ini berita lama, Pak. Iya, itu berita lama yang kemudian waktu itu menjadikan sebagai acuan kenapa kita beli. Nah, sekarang posisinya seperti apa? Sekarang posisinya seperti apa? Dan hari itu posisinya seperti apa? Hari itu posisinya akumulasi. Nah, sekarang posisinya adalah seperti biasa saya tampilkan ini. Saya tampilkan data broker summary mulai dari tanggal 29 Juni. Mulai dari tanggal 29 Juni sejak berita itu dirilis rupanya sampai dengan hari ini. Seperti apa kondisinya? Kita melihat ada YP, ada kaset, jadi kaset bahkan belum jualan, dengan average 544 ya, average-nya ada di atas, total kepemilikannya 305.772 lot. Sementara YP ada di 497, hampir 500 juga. Penguasaan barangnya 473.650 lembar saham. Pertanyaannya, kalau kita tahu bahwa ada broker-broker ini yang menguasai penguasaan supply yang cukup banyak dan kemudian harganya ada di atas. Anggaplah ketika sekarang sahamnya mau turun, apakah mungkin mereka akan hajar kiri seenaknya? Saya kira kok enggak. Saya kira ini adalah apa namanya, saat atau momentum yang tepat ketika sudah koreksi memenuhi kaidah teknikal dan kemudian terlihat diakumulasi. Nanti kita lihat bagaimana strategi tradingnya. Kita lihat, kita cek ke eh, chart ya, kita cek ke chart seperti apa chart. Jadi kalau misalnya kita tahu tadi ada beberapa broker yang menguasai supply areanya adalah di 500 dan 544 bahkan di area sini, di area konsolidasi. Jadi kaset belum jualan. Jadi let's say mereka mau jualan, maka asumsi saya kalau saya berdagang maka saya ingin jualannya jualan di atas. Nah, secara technical analysis ketika ada kenaikan seperti ini ya, ada kenaikan seperti ini lalu turun sampai dengan Fibo 0,382 gitu ya. Jadi ini kemudian adalah level yang menurut saya nanti saya tunggu-tunggu untuk dijemput gitu ya. Untuk dijemput untuk saya bisa buyback setelah tadi beli di tanggal 4 Agustus ini dan lepas di atas, kemudian ketika koreksi dan sudah membentuk lower low, sudah bottoming, saya kira ini adalah waktu yang tepat untuk kita kembali swing trading, dengan target minimal adalah sampai di 560 karena kita tahu tadi kan average-nya 500 dan 540, setidaknya 560 lah. Syukur-syukur bisa break bikin uh, new high untuk tahun ini gitu ya. Dengan kondisi market yang seperti ini saya kira kok masuk akal. Pertanyaannya, Pak, tapi kan IHSG lagi apa namanya? Lagi masuk dalam fase konsolidasi bahkan mungkin koreksi walaupun tipis-tipis. Respon saya adalah justru biasanya kalau IHSG pertama gini dulu. IMJS itu coba kalau teman-teman lihat justru naik ketika IHSG biasa-biasa saja. Artinya IHSG-nya konsolidasi. Ketika IHSG rally justru si IMJS malah koreksi. Nah, sekarang momentumnya IHSG konsolidasi cenderung koreksi, maka inilah kemungkinan pilihan saham yang menarik untuk teman-teman. Jadi ketika semua saham-saham blue chip ya walaupun tidak jelek masih bagus, cuman sudah cenderung stagnan, kita sekarang berpindah untuk mencari upside yang lebih bagus. Untuk mencari upside yang lebih bagus ini salah satu modenya dengan kita mengetahui data-data yang tadi saya sudah sampaikan.
Nah, bagaimana strategi tradingnya? Kalau menurut saya strategi tradingnya adalah sepanjang dia ada di area konsolidasi ini, area 440, area 460 maksimal kita beli, itu adalah area yang sangat ideal untuk kita melakukan, cicil beli gitu ya. Nah, stop loss-nya, tentu kalau misalnya kita trading kita harus siap dengan, eee, kerugian kalau misalnya stop loss berarti di bawah berapa ini, kalau misalnya bikin new low 430 berarti kita, buang dulu dan untuk kita tunggu di bawah gitu ya. Tapi saya kira sih mudah-mudahan ini, adalah area konsolidasi, jadi ini adalah sudah membentuk, new, low atau ini adalah level bottom, sudah melakukan bottoming karena sudah ketika terjadi koreksi tidak menyentuh swing low yang di sini gitu ya. Nah, jadi itu, yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau saya adalah area belinya 440 sampai 460 dengan model cicil beli, kemudian targetnya adalah 560, syukur-syukur dikasih dikasih lebih atau misalnya syukur-syukur dikasih bagger lagi gitu ya. Eee, Kalau ngikutin Vibo 1,618 memang ada di 830-an. Ya nggak sampai bagger sih, tapi lumayan upside-nya cukup cukup tinggi. Jadi saya kira itu, sekilas analisa dari saya, mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman. Sekali lagi ingat ini bukan ajakan jual ataupun beli, ini saya hanya sedang berbagi analisa pribadi. Mudah-mudahan ini berguna untuk teman-teman dan mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan cuan selalu. Saya akhiri, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.